Yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah satu kebijakan yang disebut dengan preemptive policy. 2004 sudah ada preemptive policy sehingga Susilo Bambang Yudhoyono menang. 2009 sama, 2014 sama, cuma kali ini Joko Widodo keluar sikap mental yang sesungguhnya. Apa mental yang sesungguhnya? Dia jujur pada ketidakjujuran. Dia jujur pada ketidakjujuran. Dia jujur bahwa dia cawe-cawe. Dalam konstruksi preemptif sesungguhnya, maka preemptif yang harus dipakai bukan cuma sekedar pada yang namanya pasal 7A atau pada tap MPR, tapi pada kalimat demi Allah berdasarkan pasal 7A. Kalau demi Allah, karena dia bersumpah atas nama Islam, itu harus dikembalikan ke dalam yang namanya kata pembukaan. Begitu dikembalikan kata pembukaan, ketemu ini moralnya nggak ada kalau gitu. Kalau kita melihat ini, maka cawe-cawe sebagai preemptive policy sesungguhnya bukan variabel tunggal jadinya. Nah, ketika masuk variabel tunggal, tinggal kita lihat siapa yang bersih dari, saya tanya sama teman-teman semua di sini, siapa yang bersih dari keterlibatan ini semua? Ada nggak? Kalau Anda sudah dibilang nggak ada, berarti harapan untuk pemakzulan sesungguhnya hampir-hampir tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati acara ini dengan baik. Kenapa saya menikmati? Karena satu kata kunci, tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan Jokowi Widodo sebagai ketua koalisi partai. Tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan Jokowi Widodo sebagai ketua koalisi partai. Di era Orde Baru saya menyebutnya 3-in-1. 3-1. Dan itu tulisan saya di sebuah media di tempat saya bekerja, sehingga kemarahan dari penguasa muncul ke media itu. Saya tegas menulis 3-in-1, 3-1. Di era Joko Widodo yang terjadi adalah 7-in-1 atau 6-in-1, 7 tapi 1 atau 6 tapi 1. Jadi ketika kita menyaksikan Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai-partai, dan partai-partai itu adalah satu-satunya pemegang saham dan pembentukan pemerintahan, maka tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan. Karena satu-satunya pemegang saham adalah partai. Partai-partai itu berkoalisi, pimpinan koalisi Joko Widodo. Jadi kalau kita bisa melakukan pemikiran alternatif atas situasi itu, maka sesungguhnya cara berpikirnya adalah cara berpikir bukan sekedar pada yuridis legal, bukan sekedar pada yuridis konstitusional yang legal, tapi harus melihat dalam konstruksi yuridis filosofis dan yuridis sosiologisnya. Jadi legal substance-nya sama legal structure-nya ditarik ke dalam yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Apa kata kuncinya? Preemptive policy. Yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah satu kebijakan yang disebut dengan preemptive policy.
2004 sudah ada preemptive policy sehingga Susilo Bambang Yudhoyono menang. 2009 sama, 2014 sama, cuma kali ini Joko Widodo keluar sikap mental yang sesungguhnya. Apa mental sesungguhnya? Dia jujur pada ketidakjujuran. Pada ketidakjujuran. Dia jujur pada ketidakjujuran. Dia jujur bahwa dia cawe-cawe. Dan dia kemudian memang tadi yang disebut sebagai berpihak. Dia jujur di situ. Tapi sesungguhnya dia berhadapan dengan persoalan ketidakjujuran dia bahwa dia harus mengatur. Jadi ada problematik. Ya kalau akhirnya pakai konstruksi berpikir ini soal etika pemerintahan berdasarkan TAP MPR, lalu saya juga menggunakan pasal 7A gitu ya, maka problematiknya ini bukan cuma sekedar etika. Menurut pandangan saya, kalau melulu hanya berdasarkan pada kekuatan berpikir intelektual manusia, mentok sudah. Karena itu kita mesti nariknya ke atas. Etika adalah sumber-sumber nilai di masyarakat yang bergerak dalam kerangka dinamika kehidupan itu, diambil sumber nilainya. Tapi kalau kita tarik ke atas dalam konstruksi hukum yang basisnya moral, maka ajaran keagamaan yang menentukan. Di sini saya setuju pada apa yang disampaikan oleh Amin Rais. At-Taubah 111. Tapi Amin lupa bahwa At-Taubah 111 itu berhubungan dengan 112. Yang 112 itu suka tidak suka umat Islam harus hijrah. Tanpa hijrah nggak bisa 111 tegak. Ahmad Husainuddin. Buka dengan baik. Jadi mari kita takbir, Allahu Akbar. Jadi nggak mungkin kita ngelihatnya. Saya ingin mengajak pemirsa Ahmad Husainuddin channel, Refli Harun channel, dan semua channel ngelihatnya total dulu. Total pictures-nya kayak apa nih? Total pictures-nya kita dapetin dulu kayak apa. Lalu setelah kita dapetin total pictures-nya, maka bisa kita pretelin secara sistematik struktural. Oke, kita dapat sekarang. Oke, Joko Widodo melakukan preemptive policy. Preemptive policy-nya sesungguhnya bertentangan dengan etika. Merujuk pada TAP MPR, merujuk pada pasal 7A. Nanti bukan soal tujuannya dulu, tapi soal preemptifnya itu kemana, soal nomor 2. Jadi cara analisis kita adalah apa yang dia preemptifkan, kemana larinya. Dalam konstruksi preemptif sesungguhnya, maka preemptif yang harus dipakai bukan cuma sekedar pada yang namanya pasal 7A atau pada TAP MPR, tapi pada kalimat demi Allah berdasarkan pasal 7A. Kalau demi Allah, karena dia bersumpah atas nama Islam, itu harus dikembalikan ke dalam yang namanya kata pembukaan. Begitu dikembalikan kata pembukaan, ketemu ini moralnya nggak ada kalau gitu. Ada problematik dong di situ karena 4 alinea tadi bicara tentang kekuatan moral yang luar biasa. Kata kunci pertama adalah tidak ada satupun warga negara Indonesia yang punya hak atas kedaulatan boleh tertindas. Penjajahan harus muka bumi harus hapus. Karena itu penindasan harus hapus dari kamu dengan segala bentuknya. Kalimat pertamanya jelas begitu. Jadi tidak boleh ada penindasan bentuk apapun. Tidak boleh ada penindasan politik, baik dengan preemptive atau kemudian dalam posisi current action gitu ya, atau kemudian di future actions. Saya ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa channel ini simbolik torture strateginya. Strategi kekerasan simbolik. Yang memang diulang-ulang cara membacanya. Nanti kita masuk ke ekonomi ya, tapi saya ingin mereson dulu Refli sebagaimana kemudian disampaikan dengan Denny dan Jimli dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Bagaimana sesungguhnya begitu. Kita nggak usah urai alinea-alinea berikutnya bahwa itu muatan moralnya luar biasa. Hal kedua yang mesti kita lihat dalam konstruksi dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau kita lihat dia sebagai kepala pemerintahan dan menguasai segalanya, maka kata kunci berikutnya adalah ketika kita ambil dalam posisi dia sebagai kepala pemerintahan, dia jelas-jelas dengan preemptifnya melakukan kesepakatan pada hakim garis, pada livery, itu pada hakimnya sendiri, pada semua pihak termasuk yang namanya para manajer pertandingan. Lalu skornya sekian ya. Cuma nanti yang main cuma lo aja, nggak usah bikin 2 putaran deh, lo aja berdua. Dia tidak bicara dengan yang namanya para pemain bola, tapi dia bicara dengan para manajernya, para penguasa bola itu. Yang kemudian para pemain bola itu digaji oleh para manajer itu, oleh perusahaan itu. Termasuk wasit dibayar semua. Jadi ini problematik bagaimana sungguhnya dia masuk ke dalam sekali lagi modal preemptif. Dia ngatur sedemikian rupa gitu. Nah, kalau ngambil modalnya begitu gitu. Dan apakah ini sesuatu yang
luar biasa? Enggak. Dalam pertandingan sepak bola yang memang kayak gitu, kekuatan-kekuatan judi, kekuatan pemain kayak gitu memang begitu gitu. Benar-benar dalam judinya begitu. Nah, sekarang yang ketiga yang kita lihat, yang saya lihat adalah gitu ya. Kita mencoba untuk keluar dari kemelut seperti ini, tapi kemelut yang dimunculkan itu pada konstruksi misalnya katakan sodoran tentang pemakzulan yang dimulai dengan hak angket. Saya ingin mengatakan pada teman-teman, buka undang-undang MD3 tentang hak angket, tentang pansus, buka undang-undangnya dengan baik, pelajari dengan baik, apakah memang hasil pansus itu bisa ditindaklanjuti apa enggak walaupun dengan hak menyatakan pendapat. Buka dengan baik. Apalagi koalisi di tangan mereka gitu. Jadi melihatnya begitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Refli, oleh Denny itu adalah tidak realistis. Tapi peta politik adalah sejak yang namanya Pansus Pelindo II, Undang-Undang MD3 diubah, sesungguhnya DPR telah mengamputasi dirinya. DPR telah mengamputasi dirinya khususnya pada hak-hak penyelidikan pansus. Itu kita mesti tahu itu. Kita mesti ngerti bahwa ya polisi di tangan mereka, selesai. Habis apapun terjadi, apalagi kemudian ketua umum partai punya hak recall. Habis selesai di situ gitu. Jadi wacana-wacana kita yang kelihatannya, saya ingin mengatakan begini, wacana-wacana yang muncul itu di satu sisi secara akademik bagus, tetapi dalam perspektif yang namanya realitas politik, dia berhadapan dengan satu jurang terjal, tembok-tembok yang luar biasa menghambat dengan berbagai macam hambatan. Seakan-akan mimpi kalau menghadapi ke situ gitu. Tapi bisa dilakukan kok. Nah, sekarang persoalan bisanya bagaimana? Nah, di sini kita belajar dari yang disebut dengan cerita Sambo, cerita Teddy Minahasa, cerita bagaimana peristiwa-peristiwa lain, ternyata keterlibatan tangan emas itu luar biasa di situ gitu. Makanya kemudian kita balik lagi pada kekuatan iman. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kemudian tadi dipetakan seluruh kekuatan politik sudah di tangan Joko Widodo, saya ingin mengatakan enggak juga. Ketika pemerintah, maaf, karena ini kemudian sebelah kiri kanan saya soal Muslim ya. Lebaran kemarin hari apa? Sabtu, pemerintah. Ada pejabat tinggi yang bikinnya tanggal hari Jumat dan bikin sholat Jumat di rumahnya. Anda nggak tahu kan? Dan itu sikap perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Dia tunjukkan itu gitu, bahwa sholat Idul Fitrinya itu pada hari Jumat, bukan pada hari Sabtu. Dan hari Jumat itu juga kemudian dia merayakan satu Syawal. Itu bukan perlawanan intelektual saja, itu juga perlawanan spiritual dan emosional. Muncul di situ gitu. Jadi kalau orang bilang semua sudah terkooptasi, enggak. Gitu. Jadi ada gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal ekonomi dari posisi itu. Sahabat semua, kalau melihat peta ekonomi, sesungguhnya sudah sejak awal Joko Widodo gagal. Ingat nggak kampanye 2014 yang berteriak-teriak $1 sampai dengan 10.000 siapa? Media apa saja? Muncul kekaguman orang pada ekonom-ekonom dari universitas bergengsi di Jawa Tengah sana, di Jogja sana. $1, 10.000 dibenarkan oleh dua media besar habis-habisan. Saya bilang Anda mimpi. Pada saat Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI 20 Oktober 2014, $1 sama dengan 12.401 rupiah. Saya bilang nggak bakal mungkin lebih rendah dari 12.000. Maka saya tuding namanya Alma, saya nggak usah sebut karena menjadi fitnah kubur. Benar, orang yang sudah meninggal salah satunya. Saya bilang nggak mungkin bisa tercapai. Anda adalah ekonom yang menyesatkan, saya bilang dalam sebuah talk show live, gitu ya. Dan saya buktikan tidak. Per hari ini sekarang dolar nilainya 14.875. Artinya dalam perspektif moneter, kita lihat perspektif moneter nilai tukar gagal.
Karena kecenderungannya naik begini ngelihatnya. Terus walaupun naiknya dalam bahasa undang-undang tentang Bank Sentral, tentang Bank Indonesia, tugas BI adalah mencapai nilai tukar yang stabil pada harga yang wajar. Kalau terus-menerus dengan naik begitu, harganya stabil tapi nggak wajar dong. Satu, dampak dari posisi nilai tukar kayak gini, dia terkena pada inflasi dan suku bunga. Pada inflasi dan suku bunga, kelihatan perbankan tidak terlampau berpihak kepada publik, hanya berpihak kepada namanya konglomerat. Muncullah kritik dari yang namanya BCA tentang kebijakan suku bunga. Jauh sebelumnya. Dikritik juga sama pihak lain gitu. Begitu juga soal inflasi. Oke, soal moneter selesai. Kita pindahkan sekarang ke fiskal. Dari nilai tukar, dia berpengaruh ke persoalan pendapatan dan ke persoalan belanja. Di persoalan pendapatan per hari ini gitu ya, berdasarkan resmi, saya cuma menghitung berangka-angka yang resmi saja. Dari perpajakan dapat 17-18 triliun, 1.718 triliun. Dari bea cukai dapat 303 triliun. Jadi total pendapatan pajak adalah sekitar 2.000 triliun. Ditambah dengan PNBP dan lain-lain, naik dia, tetapi tetap dengan kekurangan sebesar 598 triliun, atau dibutuhkan pembiayaan 598 triliun itu sama dengan defisit sebesar 2,84% terhadap GDP. Apa indikatornya? Indikatornya adalah belanja yang sementara ini dikuatkan itu tetap tidak menghasilkan perbaikan. Indikator pertama adalah Gini rasio yang tetap 3,84. 3,81, 3,82 sampai 3,84. Gini rasio menyatakan sebuah ketimpangan. Kalau dikembalikan pada sejak awal Joko Widodo berkuasa sampai dengan posisi hari ini, maka prestasi Joko Widodo menurunkan Gini rasio adalah 0,02 sampai dengan 0,03. Jadi bergeraknya cuma di situ, 0,2. Nggak jauh-jauh aja dia pakai posisi begitu. Dan itu kelihatan pada angka kemiskinan. Nah, begitu masuk angka kemiskinan lebih sadis lagi. Karena mereka bilang kemiskinan sekarang 9,57%. Tetapi andai kata 1,9 dolarnya itu diikuti titah Bank Dunia yang menyatakan perlunya angka kenaikan itu menjadi 3,2 dolar, maka angka kemiskinan disebut orang sebagai 40%. Saya menghitung bukan 40%. Kalau pakai hitung-hitungan BPS gitu ya, dia bergerak antara 27 sampai 40. Logikanya begitu. Itu berarti berhubungan dengan pengangguran. Siapa yang nganggur? Yang nganggur sarjana. Apa poinnya berarti? Itu berarti belanja negara tidak efektif. Ketemu deh. Pantes kalau begitu tax ratio susah sekali naik karena belanjanya tidak efektif. Sekarang pertanyaan, kenapa sampai saya uraikan kayak gini? Karena saya ingin mencari satu pembenaran atau kemudian satu pembantahan terhadap cawe-cawe, terhadap preemptive policy dengan pendekatan ekonomi politik. Kalau kita pakai pendekatan ekonomi politik, maka kalimat cawe-cawe itu sebagai preemptive policy. Saya ulang, sebagai preemptive policy, bukan cuma sekedar ikut membantu. No, ini preemptive policy, apalagi dia sebagai kepala pemerintahan. Maka bisa dibenarkan nggak? Secara hukum nggak bisa, secara ekonomi bisa nggak? Nggak bisa juga tuh. Logikanya sederhana. Lihat tax rasionya. Tax rasionya baru dalam konstruksi 2022 sebesar 10,38. Satu. Yang kedua, kemudian bisa kita lihat misalnya dalam konstruksi bagaimana belanja-belanja mereka akhirnya memperkaya orang kaya. Lihat, waktu kemarin krisis yang ada adalah industri PCR dan industri antigen yang untung. Bukan siapa-siapa. Nah, artinya logika cawe-cawe itu, logika terlibatan untuk yang namanya jujur dan adil dalam rangka tadi pakai istilah itu, dalam rangka demi negara dan demi pembangunan, sesungguhnya nggak bisa didapat pembenaran. Jadi deminya itu kan argumentasinya, demi negara dan demi melanjutkan pembangunan, itu kan argumentasinya nggak terpenuhi gitu. Itu dari aspek itu. Sekarang kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat konstruksinya begitu, secara hukum politik begini, secara ekonomi seperti yang saya sebut sekarang, apa yang bisa kita dapat dari posisi sekarang? Sesungguhnya dari mulai kasus Partai Prima, ya, dari mulai kasus Partai Prima yang mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
sampai kemudian PK-nya Muldoko, ditambah lagi dengan beberapa peristiwa politik seperti musyawarah rakyat, lalu kemudian terjadi juga pertemuan Nusantara, lalu pertemuan beberapa kali. Poinnya cuma satu, kalau tidak menambah periode, dia memperpanjang. Oke, saya sudah tahu sejak awal PDIP tidak pernah setuju untuk penambahan periode. Tapi kemudian ada dua sikap yang muncul dari beberapa partai politik, terutama karena kenyamanan. Perpanjangan boleh dong, nggak capek, enjoy, nggak perlu boleh dong, gitu. Maka punya sikap dua politik, walaupun kemudian ada beberapa pendapat partai politik juga tidak setuju. Tapi mari kita lihat sekarang, apa kepentingannya untuk itu? Saya bilang ada 5 kepentingannya. Saya bilang ada 5 kepentingannya. Kepentingan yang paling utama tentu bukan sekedar kepentingan material, tapi kepentingan perlindungan. Kita tahu kasus Gibran Kaesang di KPK. Suka tidak suka, sama seperti sikap SBY yang tidak ingin Ibas masuk ke KPK, sama. 2014, siapapun orangnya pasti akan membarget agar Ibas tidak bernasib seperti almarhum sudah meninggal, dia sudah selesai. Nggak ada kita sebut ya, karena almarhum yang menyebut, yang sudah meninggal itu, dan dia menyebut di situ posisinya. Oke, dia harus mengamankan. Yang kedua, Ahok harus juga diamankan, karena Ahok yang menyatakan tegas-tegas, kalau bukan karena pengembang Joko Widodo tidak bisa jadi presiden. Harus diamanin. Kalau pengamaninnya namanya Ahok, itu kan berarti ada kepentingan pengamanan pada konglomerat. Sekarang pertanyaan, konglomerat itu sedang berbisnis apa? Bagaimana sekarang posisinya? Sudah return belum? Nah, ketika sedang return, itu masuk kasus Johnny G. Plate. Coba lihat urut nama-nama pada kasus Johnny G. Plate. Siapa orang-orang itu yang kemudian lihat pada posisi TKN? Lihat pada kasus TKN. Siapa yang duduk sebagai orang-orang keuangan di TKN? Bisnis mereka sebelumnya apa? Relasinya kayak gimana? Akan telusur. Kata kuncinya sederhana sesungguhnya. Pada cerita Johnny G. Plate, buka aliran uangnya. PPATK suruh bongkar itu. Nah, untuk masuk pemakjulan sesungguhnya dalam rangka gagasnya Denny Indrayana dan kawan-kawan, masuk dulu lewat kasusnya PPATK pada kasus Johnny G. Plate. Nah, kena di situ. Itu melihatnya. Dua ya alasan itu. Jadi alasan Gibran, alasan Ahok, dan kemudian alasan Johnny G. Plate. Yang paling penting adalah kasus kereta api cepat dan kasus IKN. Bapak Ibu sekalian, pada kasus kereta api cepat yang Anda harus tahu adalah pada Juli 2022, tepatnya 25 Juli 2022 di Beijing sudah muncul kesepakatan bahwa yang namanya pemerintah Indonesia akan memberikan jaminan APBN. Jadi cost overrun atau ngebangkatnya biaya yang diminta yang terjadi itu menggambarkan beberapa hal. Saya tidak ingin menyatakan soal macam-macam di belakang soal saham kereta api cepat ya. Apalagi kemudian terjadi macam-macam perubahan dari Gambir sampai akhirnya ke Halim gitu misalnya. Atau katakan sekarang sesungguhnya bukan Trans kereta api cepat Jakarta Bandung, tapi sesungguhnya high speed railway Trans Jawa yang ujungnya dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi. Yang ingin saya sampaikan, saya tahu Anda terburu-buru, tapi saya ingin mengatakan begini. No. Saya tahu, saya ngerti. Tapi saya ingin mengatakan begini, di balik kereta api cepat ini problematiknya luar biasa loh. Cuma terkadang diputar balik sehingga kelihatannya keluar kata-kata. Siapa bilang APBN kita tidak mampu? Gimana mungkin sih ngomong APBN itu tidak mampu? Dia sudah punya beban berat kok. Bapak Ibu sekalian, Bung Ahmad Husainuddin, cawe-cawe itu bisa dilihat dalam dua perspektif. Perspektif pertama apa yang disebut dengan discretionary policy. Suatu kebijakan yang didasarkan atas kebebasan seorang pemimpin ngambil kebijakan. Namanya discretionary policy. Dan itu berarti menyangkut nanti berbagai kebijakan lain. Yang kedua, mandatory policy. Satu kebijakan yang didasarkan atas perintah. Sekarang, kalau kita ngambil pada kasus kereta api cepat, yang kemudian nanti berhubungan dengan cawe-cawe, dia ada di mana?
Dia sesungguhnya dalam konstruksi keinginan melakukan discretionary untuk mencapai mandatori karena sudah menjadi program. Ketemu problematik ruwet. Gimana ruwetnya? Karena sesungguhnya di belakang kereta api cepat Jakarta Cepat itu turnkey, yang kemudian malah keluar jaminan. Di sini kebanyakan teman-teman tidak melihat urut-urutan masalah yang sesungguhnya kereta api cepat itu bermasalah dari segi pembiayaan. Satu. Sama dengan IKN. Ditambah lagi IKN sebelum kemarin soal pasir, muncul sejumlah konglomerat atas undangan Duta Besar Indonesia untuk Singapura membawa konglomerasinya ke IKN. Konglomerasi Singapura. Kalau kita melihat ini, maka cawe-cawe sebagai preemptive policy sesungguhnya bukan variabel tunggal. Bukan variabel tunggal jadinya. Nah, ketika masuk variabel tunggal, tinggal kita lihat siapa yang bersih dari, saya tanya sama teman-teman semua di sini. Siapa partai siapa yang bersih dari keterlibatan ini semua? Ada nggak? Kalau Anda sudah dibilang nggak ada, berarti harapan untuk pemakzulan sesungguhnya hampir-hampir tidak ada. Dan berarti apa yang disampaikan oleh Lim Bianki, nggak usah pakai namanya Yusuf Wanandi, karena memang namanya aslinya ya Lim Bianki. Apa yang disampaikan oleh Yusuf Wanandi atau alias Lim Bianki, pada hakikatnya akan terjadi begitu. Apalagi kita tahu bahwa, maaf ya, beberapa tokoh utama di balik Lim Bianki adalah orang-orang penting di East West Center. Di East West Center. East West Center adalah sebuah lembaga think tank NGO di bawah binaan Kementerian Luar Negeri Amerika yang mencoba mempengaruhi beberapa tokoh untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Amerika. Jadi kita tahu nih pertarungan ini apa. Disitulah ketemu saya. Ini jangan-jangan sikap Denny Indrayana ketemu dengan di sini nih akan larinya begini. Nah, cuma tinggal kita pilih apakah dua pasangannya ini pasangan Ganjar dengan Prabowo atau kemudian saya nih mandangnya Prabowo dengan Anies. Ngelihatnya begitu gitu. Saya kira begitu pengantar diskusi. Saya setuju melanjutin karena masih banyak data yang belum saya kemukakan berkaitan dengan prestasi-prestasi ekonomi di level mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.